Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa tengah minggu pada malam hari ini. Apa kabar untuk Bapak Ibu semua? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Bersyukur pada Tuhan kalau sampai saat ini di mana kita memasuki bulan yang baru, Tuhan masih memberi kita kesehatan dan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita boleh bersekutu, beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk beribadah pada malam hari ini, baiklah kita mengambil saat teduh sejenak. Biarlah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Demikianlah ayat bacaan yang saya ambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 3. Dan baiklah kita menyanyikan dari pujian Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu di bumi yang saat ini sedang diselimuti oleh aneka kesulitan karena pandemi COVID-19. Bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan
sekalipun kami bersekutu secara virtual. Kami yakin dan percaya Engkau hadir sebab Engkau adalah Allah yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Kami percaya melalui persekutuan ini Engkau hadir melawat kami. Apalagi melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyapa kami anak-anak-Mu. Karena itu tolonglah kami dengan kuasa Roh Allah yang menerangi dan membimbing hati dan akal budi kami, agar kami mengalami sapaan-Mu yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Persekutuan Komisi Dewasa GKI Pakuwon yang Tuhan Yesus kasihi. Utuslah mereka yang layak, jangan aku. Itu adalah tema kita kali ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan mendasari tema itu diambil dari kitab Keluaran pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai 17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya. Ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya pada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang yang melihat
atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pernah suatu ketika seorang kepala daerah di republik ini marah bukan kepalang kepada sebagian warganya. Gara-garanya adalah sang kepala daerah ini melihat taman kota yang berisi tanaman-tanaman hias, bunga-bunga yang indah, rumput-rumput yang tadinya rapih, indah menghiasi kota, dalam sekejap rusak berantakan, terinjak-injak. Kenapa? Sebab baru saja terjadi kerumunan orang-orang yang saling berebut antrian untuk mendapatkan es krim gratis. Karena pada waktu itu ada salah satu es krim merek yang lumayan terkenal membagikan secara gratis dan banyak sekali orang warga kota itu berduyun-duyun antri saling berebut untuk mendapatkan pembagian es krim gratis itu sampai merusak taman kota yang tadinya indah menjadi berantakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, begitulah terkadang sering terjadi. Jika ada ajakan atau informasi untuk menerima sesuatu yang enak, apalagi gratis, maka banyak orang yang mudah sekali tertarik untuk mengambilnya. Mungkin lain ceritanya, jika ada pengumuman atau ajakan atau himbauan, bahkan perintah barangkali, untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan, bisa jadi sepi peminat. Inilah cerminan kecenderungan manusia dan bisa jadi itu kecenderungan kita. Jika bisa memilih, maka manusia akan cenderung memilih menerima daripada harus memberi. Lebih memilih mengambil hak daripada menerima tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di awal pekerjaan dan sejarah besar yang dikerjakan oleh Allah, yaitu membebaskan umat Israel keluar dari negeri perbudakan di tanah Mesir
menuju tanah terjanji yang dicatat dalam Keluaran. Tuhan menyampaikan pengutusannya kepada Musa untuk menjadi pemimpin, mengambil tanggung jawab, berdiri di depan untuk memimpin pekerjaan besar, yaitu memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan Alkitab mencatat Musa pada awalnya menolak dengan berbagai alasan panggilan Tuhan tersebut. Awalnya Musa beralasan takut ditolak, dan Tuhan meyakinkan Musa dengan memberikan jawaban disertai tanda ajaib yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Seandainya umat mempertanyakan legitimasi perutusan Musa, apakah Musa sungguh diutus oleh Tuhan dan Tuhan telah menampakkan diri kepada Musa, maka Musa dibekali bukan cuma 2 tanda ajaib, tetapi 3. Tongkat yang dilempar lalu menjadi ular, lalu dipegang ekornya kembali menjadi tongkat. Tangan yang dimasukkan ke dalam baju, lalu kemudian ketika dikeluarkan, tangan Musa kena kusta, putih. Tapi ketika dimasukkan kembali, Tuhan membuat kusta itu lenyap. Sesuatu yang mustahil terjadi, dan itu tanda ajaib yang diberikan oleh Allah menyertai tugas yang dipercayakan kepada Musa. Kalau itu masih belum cukup membuat umat Israel percaya kepada Musa bahwa ia diutus untuk memimpin bangsa itu keluar dari negeri perbudakan, masih ada satu lagi tanda ajaib yang diberikan Allah, yaitu mencedok air dari sungai Nil, lalu dicurahkan ke tanah kering, air itu menjadi darah. Sesuatu yang mustahil tetapi terjadi. Allah mau meyakinkan Musa bahwa apa yang dikhawatirkannya itu dapat dijawab oleh Allah, sebab Allah menyertai dengan kuasanya yang maha dahsyat. Namun kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 tanda ajaib yang diberikan Allah, bahkan 3 tanda ajaib itu tidak serta-merta membuat Musa lalu segera menerima tugas perutusan dari Allah itu. Orang kalau hatinya memang sudah menolak, dia akan selalu mencari cara untuk memberikan alasan-alasan yang ujungnya sebenarnya ingin menolak. Musa memberikan alasan lagi untuk menolak tugas itu dengan alasan dia tidak pandai bicara lah, dia berat mulut, dia berat lidah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan alasan-alasan itu Musa sebenarnya ingin mengatakan bahwa utuslah yang lain, tapi jangan aku. Bapak Ibu, bisa jadi jawaban Musa ketika menolak tugas dari Tuhan sesungguhnya mencerminkan kecenderungan banyak orang ketika harus menerima panggilan dan tanggung jawab. Dan bisa jadi sekali lagi, ini adalah kecenderungan kita
Banyak orang berpikir bahwa menerima tanggung jawab hanyalah menerima beban. Hasilnya adalah kalau menerima beban itu bisa capek dan bisa sakit karena menanggung banyak pengorbanan. Padahal menerima panggilan mengemban tanggung jawab juga sesungguhnya adalah bagian dari berkat Tuhan yang luar biasa. Dan mereka yang bersedia dipakai Tuhan mengemban tugas menerima tanggung jawab akan menjadi orang-orang besar yang akan membuat sejarah. Merekalah yang akan dicatat dalam sejarah dengan catatan menggunakan tinta emas. Sebab mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang besar yang bukan saja menggunakan hidup ini sekedar menerima apa yang diinginkan atau apa yang sesuai dengan keinginannya, tetapi bersedia menerima apa yang Tuhan ingin untuk ia lakukan, betapapun itu tidak mudah. Mereka akan mengalami, orang-orang besar ini, mengalami betapa bermaknanya hidupnya. Hidup yang penuh makna, bukan hidup yang sekedar hidup, tetapi hidup yang sungguh bermakna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukurnya atau kabar baiknya kalau kita membaca firman Tuhan seterusnya, Musa pada akhirnya menerima panggilan yang berupa tanggung jawab, menerima berkat yang berupa tugas. Namanya kemudian menjadi harum, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan umat Israel. Ia menjadi salah satu pemimpin yang disebut sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Jika ada kesempatan menerima tanggung jawab, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, mengerjakan tugas sebagaimana yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jangan menunjuk orang lain. Ini adalah kesempatan emas yang akan membuat hidup kita, hidup saya dan saudara-saudara yang bersedia menerimanya, menjadi hidup yang kaya, melimpah dengan makna. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat malam, Ibu, Bapak. Mari kita sama-sama bersatu menaikkan doa syafaat kita di kesempatan malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh bersekutu dan bersama-sama mendapatkan firman daripada Tuhan di malam hari ini. Dan kembali pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa doa-doa dan permohonan kami. Dan terlebih sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mutahhirkan kami, dan Engkau yang mau menolong kami untuk boleh terus hidup berkenan di jalan Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini dengan sukacita dan dengan damai sejahtera yang boleh diberikan dari firman-Mu. Kami juga mau berdoa dan mau membawa pergumulan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit penyakit atau lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang berikan kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. Dan juga bagi mereka yang sedang berduka cita,
Dan bagi mereka yang sedang bersusah hati dalam pergumulan, Tuhan kiranya Kau mau hadirkan juga sejahtera dan damai, penghiburan yang sejati daripada Engkau. Dan untuk setiap mereka yang sedang kekurangan ataupun yang sedang menghadapi persoalan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan memberikan kepada mereka kecukupan dan kekenyangan. Tapi yang terlebih kami mohon, biarlah seperti firman-Mu pada hari ini, Tuhan yang mau menolong kami dan melayakkan setiap kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan damai, sejahtera, penghiburan, dan yang boleh menjadi perpanjangan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam segala kekurangan, kelebihan, ataupun setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan yang boleh menjadikan sejahtera dan damai Tuhan bagi setiap orang yang kami temui, baik di lingkungan kerja kami, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan tempat kami tinggal, maupun di lingkungan kami berjemaat di GKI Pakuwon. Ajar kami dan tolong kami supaya kami tidak berdiam diri ataupun menutup mata menghadapi dan melihat penderitaan maupun kesulitan dan kesesakan daripada saudara-saudara kami yang berada di sekitar kami. Ajar kami untuk boleh menjadi penghibur bagi keluarga dan teman-teman kami ataupun kerabat dan saudara, maupun setiap orang yang kami tahu sedang berduka dan bersedih. Ajar kami juga untuk boleh menyisihkan berkat dan juga boleh membagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada sesama kami yang membutuhkan, kepada sesama kami yang mungkin sedang kekurangan ataupun yang tidak memiliki makanan. Biarlah Tuhan kami boleh diperlengkapi dan kami boleh diajarkan untuk boleh setia dan juga untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan di dalam segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan memampukan kami dan Tuhan menolong kami, yang memperlengkapi kami, karena ya kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai jalan kehidupan kami, dan Engkau yang juga selalu menjaga jalan keluar masuk bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami mau naikkan doa dan permohonan kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Dan biarlah doa kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saya atas nama Komisi Dewasa dan Majelis GKI Pakuwon mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini kepada Bapak Pendeta David Sudarta. Biarlah kiranya firman yang telah disampaikan boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kiranya setiap kita yang mendengarkan boleh terus mau belajar dan melakukannya di dalam kehidupan. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk
jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar pekan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Jadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menaikkan doa penutup dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri persekutuan tengah minggu Komisi Dewasa GKI Pakuwon ini. Kami akan melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tolonglah kami, supaya setiap diri kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak saja senang hati ketika menerima berkat-berkat Tuhan seperti yang kami ingin, namun juga dengan senang hati menerima berkat-berkat Tuhan yang berupa panggilan Tuhan untuk mengerjakan tugas seperti yang Engkau ingin kami kerjakan, berupa tanggung jawab sebagai orang beriman. Kami mengakhiri ibadah ini dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Bapa yang menyertai, melengkapi, menolong, dan memberkati setiap kami yang nyata sempurna cinta kasih-Mu dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.